Halo teman-teman, selamat siang dan selamat datang di channel BKFP Unsri. Nah, hari ini ketemu aku sama Mas Esa Salwamira, dan tentunya aku nggak sendiri ya di sini. Aku ditemenin sama temanku. Boleh perkenalan dulu? Halo teman-teman, kenalin aku Devina Natasha. Kalian boleh panggil aku Pina atau kalau mau akrab boleh dipanggil Suher. Aku itu mahasiswa BK angkatan 2021 dan sekarang itu udah di semester 6. Mungkin boleh cerita dulu nih Kak, sih pengalamannya selama 2 bulan ya udah menjadi mahasiswa semester 6 nih. Pengalamannya itu sangat banyak ya Kak. Pasti banyak hal-hal baru yang belum pernah ada di semester sebelumnya gitu. Banyak tantangan baru ya jadi. Iya, jadi hari ini itu kita bakal ngadain podcast nih Kak, dan dengan episode yang sangat spesial ya tentunya. Kenapa spesial itu Kak? Karena episode podcast hari ini merupakan episode perdana dari podcast BK for All di 2024 nih Kak. Jadi masih fresh banget gitu ya Kak ya? Ya, tentunya di podcast tahun ini kita akan mengundang narasumber dengan topik yang sangat menarik tentunya. Wah, kalau boleh tahu narasumber kita ini siapa kali ini Kak? Mungkin kita kedatangan tamu nih dari narasumber dari dosen BK kita juga ya, yaitu Ibu Minarsi MPD Cons. Halo Ibu. Halo. Mungkin boleh disapa Bu teman-teman di rumah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semuanya yang ada di luar sana maupun yang ada di sini ya. Baik, tadi karena diminta perkenalan ya, kita senang sekali Ibu di sini, rasanya sudah diundang gitu ya untuk hadir di kegiatan podcast gitu ya. Iya. Jadi memang sangat bahagia sekali dan sangat senang sekali karena sudah diundang dan memang ya dengan begini kita berbagi informasi gitu ya. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Minarsi gitu ya. Saya sebagai dosen BK. Kemudian juga sebagai konselor di beberapa tempat gitu ya, termasuk salah satunya itu di Yayasan Foreign Center. Dan kemudian memang sebagai konselor sering terlibat dalam dunia sosial gitu ya, terutama untuk menangani beberapa kasus yang terkait dengan kebekaan. Itu ya teman-teman ya. Oke, pengalaman yang sangat seru ya Bu, banyak yang seru sekali gitu ya. Mungkin selain itu Bu, tadi Ibu juga sempat nyinggung kalau Ibu itu pernah menjadi guru BK juga ya Bu ya. Mungkin ada nggak sih Bu perbedaan yang cukup mencolok ya Bu antara menjadi dosen BK dengan menjadi guru BK? Ya, betul sekali ya. Jadi memang antara dosen sama guru itu kita memang sama-sama pendidik ya gitu ya. Tapi pendidik itu kita punya tugas yang berbeda. Nah, kalau menjadi guru BK memang kita orientasinya kita lebih banyak kepada siswa gitu ya. Yeah. Jadi memang orientasi kita kepada siswa, dan siswa itulah yang kita hadapi setiap hari gitu ya, dari jam 7 pagi sampai kepada jam 4 sore bahkan jam 5 sore gitu ya. Nah, kalau kita menjadi dosen itu interaksinya lebih kepada mahasiswa, artinya orang-orang yang sudah boleh dikategorikan lebih dewasa gitu ya. Karena memang ya kalau untuk mahasiswa kan tentu kalau urusan pekerjaan, tugas dan lain-lain itu akan lebih mudah proses komunikasinya. Menjadi guru BK itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan juga gitu ya. Karena kenapa? Guru BK itu seharusnya itu orang yang paling disenangi oleh siswa gitu ya. Karena kenapa? Guru BK itu harusnya menjadi teman dekat, harusnya gitu ya. Tapi kan kita pada saat ini banyak sekali opini-opini di masyarakat bahwa guru BK itu kayak seperti musuhan, ya enggak? Kayak musuhan artinya dikenal dengan polisi sekolah ya. Oke, jadi sering sekali mahasiswa itu disebut sebagai guru BK itu polisi sekolah, ya enggak? Musuhnya siswa kan gitu ya. Oke, kalau kita dosen kan beda gitu ya. Jadi kalau kita dosen kan memang kita diminta untuk tetap menjadi sahabat, menjadi teman, tetapi porsinya berbeda kan gitu ya. Oke. Mungkin itu yang perbedaan yang sangat mencolok tadi betul. kepada statement atau masyarakat juga gitu ya. Mungkin Kak Pina ada cerita nggak nih dari tanggapan orang-orang ketika tahu Kak Pina nih jadi mahasiswa BK gitu? Ya, itu kalau tanggapan dari orang sekitar itu banyak ya Bu, banyak positif, banyak negatif, tapi lebih ke contoh negatifnya gitu. Banyak masyarakat tuh masih
oh BK pasti galak ya, suka marah, Betul, iya. terus suka ngerazia, suka ya motong-motongin rambut. Jadi kerjaannya tuh cuma ngukum-ngukum anak aja ya yang melanggar masalah gitu kan. Jadi banyak ya, banyak banyak. Jadi memang guru BK itu kan persepsinya, makanya tadi kan persepsinya itu kan lebih banyak yang negatif daripada yang positifnya. Padahal memang harusnya guru BK itu sesuatu yang menjadi sahabat tadi ya temanya gitu harusnya. Tetapi karena memang sering terjadi boleh dikatakan penyalahtugasan gitu ya. Jadi artinya guru BK lebih kepada banyak hal-hal negatif ya yang sering dilakukan gitu ya. Contoh kayak tadi misalnya sering merazia gitu ya, anak terlambat, ibu itu ada siswa yang terlambat silakan ditangani kan gitu ya. Kayak seperti ya itu aja gitu ya. Padahal di sekolah itu ini berdasarkan pengalaman gitu ya, ada step by step penanganan masalahnya. Jadi guru BK itu bukan langsung mengambil alih dari kasus siswa tersebut, tapi setiap masalah siswa itu diselesaikan step by step dulu gitu ya. Pertama misalnya kalau ada siswa misalnya kelas 10A yang terlambat, itu harusnya ya wali kelasnya dulu, belum kepada guru BK gitu ya. Jadi memang setelah memang masalah itu beberapa kali ditangani oleh wali kelas, ketika memang itu tidak selesai gitu ya, baru kemudian dialihkan kepada guru BK. Harusnya seperti itu. Tetapi pada umumnya memang guru BK itu kayak ya semuanya itu dialihkan ke guru BK gitu ya. Anak nakal ke guru BK gitu ya. Terus kemudian siswa terlambat ke guru BK gitu ya. Terus apalagi ya macam-macam gitu ya. Jadi siswa juga tidak disiplin dialihkan ke guru BK gitu ya, seolah-olah apalagi soal razia ya. Sering dengar nggak? Iya, sering ya. Jadi hari Jumat gitu kan. Betul. Kalau misalnya rambutnya panjang gitu ya, terus guru BK. Padahal itu sebenarnya bukan gitu ya. Makanya memang guru BK harus menyadari bahwa itu bukan bagian dari tugasnya gitu ya. Mungkin jadi isu ini itu berkembang lagi itu karena si guru BK-nya itu kurang melaksanakan atau kurang menyadari bahwa peran dan tugasnya gitu ya. Betul. Jadi mungkin terkait itu juga mungkin kita sering ketemu nih isu tentang guru BK ini juga tidak ada jam di kelas. Nah mungkin bisa nggak sih Bu itu menjadi penyebab juga dari guru BK menjadi polisi sekolah gitu? Ya, itu tadi ya, balik ke persepsi tadi gitu ya. Jadi memang kalau guru BK itu boleh dikatakan banyak tidak bisa melaksanakan layanan BK karena tidak punya jam, rasanya itu bukan sesuatu yang menjadi masalah utama gitu ya. Tetapi di sini guru BK harusnya, karena kita tadi punya program gitu ya, jadi program kita itu kan banyak, mulai dari program harian, mingguan, bulanan, semesteran, sampai kepada tahunan ya. Jadi harusnya guru BK harus punya itu gitu. Nah, kenapa kadang-kala guru BK sering dialihkan tugasnya? Karena memang itu tadi, program itu tidak dimiliki oleh guru BK gitu ya. Harusnya seperti itu. Dan karena itu tadi, karena kita dianggap tidak punya pekerjaan, jadi ya sudah, kita jadi suruhan orang gitu ya. Misalnya, Bu, silakan ada anak itu dia suka merokok gitu ya. Padahal makanya saya bilang tadi di awal itu harus ada kerjasama dulu dengan wali kelasnya, baru kemudian kepada guru BK gitu ya. Jadi jam kosong itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh guru BK, bukan karena alasan karena memang tidak punya jam masuk kelas gitu ya. Karena memang sekarang kan kurikulum 13 boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi BK katanya nggak masuk kelas kan gitu ya. Nah, faktanya memang walaupun tidak masuk kelas sebenarnya layanan tetap bisa dilakukan. Kan kita punya banyak format gitu ya. Selain klasikal juga bisa individual, iya nggak? Jadi kan kita bisa melaksanakan layanan itu di ruangan BK gitu ya, dengan cara apa? Kolaborasi dengan wali kelas, betul-betul ya. Jadi wali kelas itu memang tempat kita berkomunikasi bagaimana kondisi anak di kelas tersebut. Harusnya seperti itu gitu ya. Sehingga kita tidak ada yang disebut tidak punya istilah pekerjaan gitu ya. Apalagi guru BK datang ke sekolah katanya cuma untuk ngisi absen, terus duduk santai gitu ya di meja piket baru pulang kan gitu ya. Karena kenapa kita program kita itu tidak disosialisasikan kalaupun ada gitu ya. Harusnya sih disosialisasikan dari awal gitu.
itu. Jadi Bu, jadi alasan guru BK tidak punya jam itu tidak bisa ya Bu dijadikan alasan kenapa guru BK itu jadi polisi sekolah gitu ya. Betul. Karena kalau seharusnya guru BK itu punya, kalau dia melaksanakan program, melaksanakan tugasnya, hal itu nggak akan terjadi ya Bu ya. Betul sekali. Jadi memang kuncinya di BK itu, guru BK itu ya program. Jadi kalau kita punya programnya itu dari mana? Tentunya dari need assessment di awal gitu ya. Jadi guru BK itu memang di awal semester sudah mempunyai perencanaan. Jadi kalau di awal semester itu apa sih kebutuhan siswa yang harus dilaksanakan kan gitu ya. Harusnya seperti itu. Tetapi kadang-kala guru BK kurang menyadari, bahkan ya maaf kita bukan menyalahkan gitu ya. Kenapa profesi ke-BK itu sering disebut sebagai polisi gitu ya? Karena kenapa sebenarnya yang merusak sih bukan orang lain sebenarnya, tetapi kadang-kala kita sendiri secara tidak disadari merusak profesi kita sendiri. Karena kenapa? Kita lah yang bukan atau tidak menjunjung kinerja kita, kan gitu ya. Harusnya memang ya BK itu ya karena kita yang tahu pekerjaan kita, harusnya kita yang melaksanakan, bukan karena atas perintah orang lain, kan gitu ya. Harusnya seperti itu. Selain itu juga Bu, kadang juga kenapa bisa jadi polisi sekolah kan sekarang guru BK itu bukan berlatar belakang guru BK. Nah, oke, betul ya. Jadi memang ya faktor yang lainnya gitu ya. Jadi memang kita kan memang kadang-kadang tugas ke-BK di sekolah itu tadi ya, ada sisi yang lain, sekolah kurang menyadari betapa pentingnya BK di sekolah gitu ya. Karena kenapa? Menganggap sudah ada guru kurang mata pelajarannya gitu, kurang jam pelajarannya gitu ya, sehingga dialihkan ke guru mata pelajaran. Ya sudah, misalnya dia guru matematik mengambil ahli BK, bayangkan yang BK saja belum tentu bisa melaksanakan kegiatan program BK ya, termasuk layanan, apalagi yang bukan non BK gitu ya. Jadi artinya betul-betul bisa membuat profesi BK itu semakin tercemar nama baiknya gitu ya. Jadi memang salah satu faktor yang lain sering ditugaskan yang bukan spesialis memang keilmuannya di BK gitu ya, boleh dikatakan seperti itu. Jadi padahal BK itu kalau untuk kebutuhan ya sebenarnya dia tidak bisa dipisahkan dari satu instansi. Jadi setiap masing-masing sekolah itu wajib ada guru BK, karena itu termasuk dari bagian kebutuhan akreditasi sebenarnya ya. Tetapi itu kadang-kala ada yang memang kurang menyadari gitu ya. Jadi memang salah satu faktor kenapa sering disebut polisi sekolah ya itu tadi, sering menggunakan orang yang bukan keahliannya di BK. Iya, betul ya. Oke. Jadi banyak ya Bu alasan atau faktor penyebab nih kenapa guru BK itu dicap gitu ya Bu sebagai polisi sekolah. Jadi bisa karena apa? Bukan berlatar belakang BK tadi. Jadi kurangnya program, betul. kurangnya profesionalan. Jadi isu-isu tersebut bisa muncul. Mungkin ada Yimas itu pernah ketemu satu isu ini Bu. Ketemu di sekolah, waktu sekolah dulu, siswa yang masuk ke ruang BK itu adalah siswa-siswa yang bermasalah gitu. Sering ya kita dengar seperti itu ya. Oke. Ya, coba bayangkan kalau yang masuk di ruangan BK itu adalah orang-orang yang bermasalah saja, ya nggak? Nah mungkin pasti kita makanya tadi udah kamu punya masalah kan, lari ke ruangan BK kan gitu ya. Padahal sebenarnya BK itu bukan hanya untuk orang yang sedang bermasalah, tetapi yang orang yang dilihat secara luar sehat gitu ya, ternyata ada yang bermasalah di dalam dirinya, atau kelihatan ceria atau kelihatan prestasinya tinggi terus gitu ya. Sebenarnya dia juga punya problem. Tetapi makanya tadi guru BK harus punya kepekaan di situ. Gitu ya. Jadi guru BK harus melihat secara space di luar bagaimana kondisi dari setiap peserta didiknya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita menganggap anak yang ceria, prestasinya tinggi, di rumah harmonis gitu ya, tidak punya masalah. Kita semua yakin pasti dia punya problem. Artinya apakah anak yang bermasalah dalam kategori apa?
yang sering masuk ruangan BK gitu ya. Padahal sebenarnya yang anak yang berprestasi, anak yang bagus sebenarnya bukan apa namanya juga harus sebenarnya diberikan perhatian oleh guru BK gitu ya. Jadi makanya kalau persepsi masyarakat bilang udah kamu masuk BK aja kan gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya suatu persepsi yang apa ya, itu tadi menganggap bahwa BK tempat orang-orang yang bermasalah saja gitu ya. Padahal orang-orang yang sehat dari luar pun juga harus diberikan pelayanan ya kan. Oke. Jadi itu kembali ke profesionalan dari guru BK-nya itu sendiri ya, untuk menyadari dan peka gitu terhadap kesalahan ini. Makanya memang kita guru BK harus peka ya. Jadi memang harus bisa melihat dari luar kira-kira bagaimana kondisi dari setiap peserta didik kita. Jadi sebenarnya itu fungsi BK yang sebenarnya itu apa sih? Oke, nah ini keren ya. Sebenarnya fungsi BK yang sebenarnya itu apa gitu, ya enggak? Oke, supaya terhindar yang namanya yang disebut sebagai polisi sekolah tadi, gitu ya, kan sering ya. Aduh, masuk BK lagi gitu ya. Aduh, masuk BK lagi kan gitu ya. Jadi seolah-olah BK itu tempat sesuatu yang menyeramkan, ya enggak? Kayak penjara bagi siswa kan. Tapi sebenarnya kan bukan itu, ya enggak? Jadi sebenarnya guru BK itu harusnya seperti apa gitu ya. Oke, supaya nama baik kita itu tetap terjaga ya enggak? Jangan sampai kita sendiri yang mencoreng nama baik kita sendiri kan gitu ya. Oke. Ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama, jadilah guru BK yang saya bilang tadi, yang peka. Gitu ya. Jadi terkadang siswa itu dia bukan butuh teguran, tapi yang dibutuhkan adalah perhatian, ya. Karena di keluarga tidak dapat, yang dibutuhkan orang lain. Coba bayangkan kalau BK menjadi sahabat bagi siswa. Rasanya yang bermasalah pun kalau ketemu guru BK jadi enjoy, ya enggak? Karena itu tadi yang dibutuhkan adalah sahabat, gitu ya. Jadi makanya step pertama itu adalah guru BK harus memiliki memang yang namanya kepekaan terhadap kondisi atau setiap siswa yang dia temui, gitu ya. Kemudian yang kedua, guru BK itu betul-betul menjunjung tinggi yang namanya keprofesionalan, ya enggak? Jadi kita kan BK jangan sampai kita tugasnya BK tapi mengerjakan yang lain, gitu ya. Misalnya kita keilmuannya BK tapi kita mengerjakan profesi yang lain, gitu ya. Jadi lebih menonjol yang mana, gitu ya. Padahal kita orang BK, gitu. Tapi lebih menonjol pekerjaan yang lainnya, kan gitu ya. Nah itu yang kadang-kala yang suka merusak profesi kita. Jadi tetap teguh bagaimana kita meningkatkan kualitas keprofesionalan kita sebagai orang BK. Kemudian yang ketiga, jadi kalau yang ketiga ini lebih kepada bagaimana kita memahami tupoksi kita. Nah gitu ya. Jadi kita ini pekerjaan kita BK itu mulai dari mana? Kan gitu ya yang harus dipahami. Kadang-kadang kalau di sekolah kita suka bingung karena saking banyaknya gitu ya, atau bahkan makanya tadi orang menganggap gitu ya kita BK itu nggak punya pekerjaan karena itu kita sendiri bingung mulai dari mana gitu pekerjaan kita. Nah harusnya kita juga sudah bisa merencanakan dari awal gitu kira-kira kerja kita BK ini harus seperti apa dan bagaimana, lalu jangan lupa disosialisasikan. Nah gitu ya. Jadi kadang-kadang gini, kita punya program terpendam di lemari, ya enggak? Orang lain tahu nggak program kita? Ya enggak, kalau tidak diberitahu. Iya, kalau tidak disosialisasikan. Artinya memang kita butuhkan adalah kita harus tampakkan bahwa memang kita adalah yang pertama profesi BK, yang kedua aktualisasi, gitu ya. Jadi kita ke BK-an itu bukan hanya namanya saja, oh ini orang BK, tapi aktualisasinya nol, gitu ya. Jadi jangan lupa karena kita keilmuannya BK dan harus diaktualisasikan, gitu ya. Jadi perencanaan program itu memang penting dari awal supaya itulah kinerja kita selama 1 semester sampai kepada 1 tahun. Jadi guru BK itu yang pertama itu harus peka terhadap lingkungan sekitar, betul. Peka juga harus profesional dan memiliki program kinerja supaya tidak dipandang sebelah mata gitu ya. Oke, jadi dari tips yang sudah Ibu kasih tadi nih, menurut Ibu bagaimana sih Bu cara Ibu untuk mengurangi stigma negatif polisi sekolah ini? Nah ini menarik juga gitu ya, karena memang terutama
statement itu muncul dari masyarakat sekolah, iya kan? Masyarakat sekolah itu kan bisa siswanya sendiri gitu ya, bisa bahkan teman-teman sesama kolega pengajar pun juga menganggap seperti itu gitu ya. Bahkan makanya sering dibilang BK itu nggak punya pekerjaan, nggak di sekolah, padahal pekerjaannya itu segudang banyak banget. Ada saja itu tadi karena bingung mulai step dari mana gitu ya, sehingga banyaklah statement negatifnya daripada positifnya ya. Nah itu tadi pertanyaan menarik ya. Jadi gimana sih cara kita mengurangi statement negatif itu ya? Oke, makanya balik ke yang tips tadi ya. Jadi tips itu kan itu tadi. Yang pertama memang kita tunjukkan aktualisasi kita sebagai orang BK gitu ya. Jadi memang bagaimana sih BK-nya sesungguhnya? Ya salah satunya menjalankan semua program gitu ya, program keBK-an. Jadi kita BK itu ya itu tadi mulai dari program hariannya, mingguannya, bulanan, semesteran sampai kepada tahunan gitu ya. Kita sudah punya program gitu ya. Jadi kalau di guru mata pelajaran itu kan mereka punya LPS. Iya. Kalau kita kan punya RPL. Iya enggak? Nah, kita mau masuk kelas atau tidak, harusnya RPL itu harus tetap ada. Karena tadi kita punya berbagai format gitu ya. Kita bukan hanya di klasikal saja. Lapangan pun juga ada. Nah, kalau kita melaksanakan kegiatan di lapangan, RPL-nya pun juga tetap ada. Kalau kita melaksanakannya secara kelompok, RPL pun juga harus ada. Nah, kelompok itu tidak mesti di dalam ruangan kan gitu ya. Di taman pun kita yakin bahwa anak-anak lebih mencintai lingkungan sekitar. Mungkin bosan kalau di ruangan kelas gitu ya. Nah, kalau di lapangan kan dia bisa menciptakan suasana hangat yang lebih bervariasi gitu ya. Jadi intinya jalankan tugas kita sesuai keilmuannya. Jadi jangan sampai orang lain yang mengambil alih gitu ya. Karena itu tadi sangat dirugikan kalau tugas profesional kita diambil alih oleh orang lain. Kan gitu ya, sangat disayangkan dan sangat rugi karena kita adalah orang BK gitu ya. Kok lebih pekabur matematik nih daripada kita guru BK kan gitu ya. Jadi jangan sampai persepsi itu muncul di masyarakat. Jadi salah satu mengurangi dan itu adalah tips yang paling ampuh gitu ya. Tunjukkan aktualisasi kebijakan kita. Jadi ada banyak cara ya untuk mengurangi statement bahwa guru BK itu sebagai polisi sekolah ya. Jadi balik lagi ke guru BK itu harus punya program jadi ya Bu, dan profesional untuk mengerjakan tugas dan tupoksinya ya Bu ya. Guru BK juga perlu nih untuk sosialisasi atau kerjasama nih dengan stakeholder sekolah dalam mensosialisasikan pekerjaannya ya Bu ya. Jadi memang kita harus itu tadi ya, aktualisasi itu salah satunya bentuknya adalah sosialisasi gitu ya. Jadi tunjukkan kinerja kita kepada masyarakat sekolah bahwa BK itu punya kegiatan kan gitu ya. Jadi makanya kegiatan kita itu bukan hanya bukan hanya kalau guru mata pelajaran kan mengajar. Nah kalau kita kan memberikan layanan, ya kan. Jadi BK itu bukan mengajar, tapi BK itu memberikan layanan. Karena kita punya banyak program, baik itu layanan individual, ya kan, secara formal individual, ya nggak kelompok, klasikal, bahkan lapangan, itu bisa kita lakukan semuanya gitu. Kalau guru mata pelajaran kan wajib kelas gitu ya. Nah kalau kita kan bisa di mana saja, kan gitu ya. Semua mata dan semua tempat. Betul, iya. Jadi memang itulah yang harus kita lakukan supaya kita nampak nih orang BK itu betul-betul punya jiwa yang bermanfaat bagi sekolah gitu ya. Jadi kita betul-betul punya keaktualisasian diri tadi terhadap profesi kita sebagai orang BK gitu. Jadi yang cara yang dapat diterapkan oleh guru BK atau calon guru BK ya Bu kayak kami itu adalah membuat program dan melaksanakan serta mensosialisasikannya sehingga kita itu nggak disuruh-suruh nih sama atau orang lain untuk melaksanakan hal yang bukan tugas kita ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri sejauh ini statement tentang guru BK sebagai polisi sekolah itu tuh sudah cukup berkurang atau makin berkembang? Iya, oke. Menarik ya. Jadi memang kalau di masyarakat sekolah itu kan makanya kita dengar di masyarakat, masuk orang BK pasti bermasalah kan gitu ya anggapannya gitu ya. Dan faktanya sampai sekarang itu sebenarnya masih
instansi gitu ya. Tetapi agak sedikit berkurang karena itu tadi kita orang BK lah yang menunjukkan siapa kita kan gitu ya, bukan orang lain yang non BK yang menunjukkan keBK-annya kan gitu. Nah sampai sekarang dari pengamatan yang ibu temui gitu ya, jadi karena beberapa teman memang di setiap masing-masing instansi itu bukan hanya satu guru BK ya, tetapi kita kadang-kala satu instansi sekolah itu bahkan 2 atau 3 bahkan 4 gitu ya, tergantung jumlah siswanya. Jadi kalau siswanya banyak tentu membutuhkan guru BK yang banyak juga gitu ya kan, karena memang BK itu bandingannya 1 berbanding 150 ya. Oke, jadi memang bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya kalau memang kita ini adalah orang-orang kebinekaan. Jadi sejauh ini sih alhamdulillah gitu ya, opini terhadap penyebutan guru BK itu polisi sekolah sudah sedikit menurun karena memang aktualisasi keBK-annya yang dibutuhkan. Jadi artinya guru BK ini sepertinya udah mulai menyadari Bu ya, udah mulai lebih profesional lagi ya Bu. Ya. Jadi memang harus disadari profesi kita gitu ya, jangan profesi kita dialihkan ke orang lain gitu ya, berbahaya. Oke. Nah, ini kan kita sebagai mahasiswa BK nih, ya, supaya statement itu semakin berkurang itu kira-kira apa sih Bu yang bisa kita lakuin? Oke, baik ya. Itu tadi ya, karena baru akan terjun ke lapangan gitu ya. Oke. Step pertama itu adalah berkaitan dengan kepribadian. Oke ya. Jadi karena kita ini adalah bagian dari pendidikan gitu ya, betul-betul harus menunjukkan bahwa memang kita secara kepribadiannya memang cocok untuk orang BK gitu ya. Misalnya kita sebut aja guru BK-nya itu namanya Bu Rizka misalnya ya gitu ya. Bu Rizka ini baik ke orangnya gitu ya, orangnya kalau diajak ngobrol enak gitu ya. Kemudian kalau kita minta pendapat, orangnya selalu memberikan solusi gitu ya, bukan kayak judgement gitu misalnya gitu ya. Misalnya kalimatnya itu aja nggak bisa gitu, itu yang dibuka-bukakan. Jadi yang pertama itu harus kita lakukan adalah bentuklah kepribadiannya dulu gitu ya. Jadi jadilah orang-orang yang memang ketika orang lain meminta pendapat gitu ya, jadilah orang-orang yang memang pendengar yang baik gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman yang bermasalah itu sebenarnya dibutuhkan didengarkan dulu yang pertama gitu ya. Jadi karena sudah didengarkan dia merasa diperhatikan. Kalau sudah diperhatikan dia merasa diayomi gitu ya, betul-betul dilindungi, betul-betul disupport, dan pada akhirnya ya siswa akan leleh sendiri ya, lulus sendiri gitu ya dengan kondisinya. Jadi intinya kita guru BK pun menunjukkan bahwa kita adalah memang kepribadian yang oke, ini orang BK gitu ya. Gimana caranya supaya jarak 500 meter misalnya atau 200 meter gitu ya, dan nama nih Bu Rizka yang memang cocok untuk kita berikan atau tempat kita mencurahkan semua isi hati misalnya seperti itu gitu caranya. Yang pertama itu adalah bentuk dulu kepribadian ya. Oke. Yang kedua, jangan lupa guru BK selain memiliki kepribadian yang positif gitu ya, jangan lupa yang positif ya. Jadi memang yang positif itu penting. Dari mana? Itu tadi aura yang kita tampakkan gitu ya. Jadi kadang-kala jangan sampai kalau kita ketemu orang cemberut terus gitu ya. Iya, bawaan betul. Jadi bawaan kita pun juga harus vibe-nya harus positif. Jangan sampai orang melihat mukanya kok cemberut gitu ya, gimana berani mau menyapa orang-orang ini ditekuk terus gitu ya. Jadi intinya ketika ketemu orang lain itu ayo senyumnya itu ditampilkan gitu ya, minimal mengucapkan salam kan gitu ya. Jadi kita tunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang happy, walaupun sebenarnya orang BK juga manusia juga punya banyak masalah, tapi jangan ditunjukkan masalahnya gitu. Masalahnya simpan dulu ya. Kita orang BK ya harus tetap menunjukkan bahwa memang kita adalah open terhadap segala situasi gitu ya. Jadi bentuklah kepribadian yang memang kita adalah orang BK gitu. Tadi yang kedua ya jangan ya. Jadi yang kedua itu adalah PPKNS kita, wawasan pengetahuan gitu ya. Terus apa lagi? Wawasan pengetahuan nilai ya, keterampilan dan sikap ya, PPKNS ya. Dan jangan lupa itu yang harus kita miliki kepada teman-teman di ya. Oke, baik ya.
Memang ada guru BK itu, makanya tadi ya, guru BK itu jadilah orang yang memang menjadi sahabat bagi teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau kita di sekolah itu jadikan siswa itu sahabat, bukan musuh gitu ya. Atau bahkan siswa menganggap bahwa guru BK itu bagian dari musuh, ya enggak? Karena kenapa? Guru BK tadi sering melakukan hal-hal yang bukan seharusnya tugasnya, kan gitu ya, maaf, sering menggunting rambut gitu ya, atau menggunting kuku gitu ya, itu sebenarnya bukan tugas guru BK ya teman-teman ya. Jadi memang itu bukan dari kinerja kita. Jadi mulai dari sekarang bekerjalah sesuai dengan tupoksi kita sebagai guru BK gitu ya, pahami kembali terhadap tugas-tugas kita, karena itulah yang menjadi bagian dari keprofesionalan kita. Jadi jangan sampai kita dianggap sebagai polisi sekolah gitu ya. Sekali lagi, jadilah guru BK yang menjadi sahabat bagi siswanya, bukan bagi musuh bagi siswa gitu ya. Karena memang penting sekali untuk bisa kita menjadi sahabat bagi siswa. Jadi siswa sekali lagi akan merasa tenang, nyaman, damai ketika berada dekat dengan guru BK gitu ya. Oke. Mungkin itu tadi ya pesan dari Ibu. Nah, jadi teman-teman, kepada teman-teman yang mungkin mahasiswa juga di Unsri ya, nggak perlu ragu kalau mungkin mau cerita, konseling ataupun konsultasi ya Bu, ke mungkin bisa datang ke lab BK gitu untuk cerita-cerita atau ketemu sama langsung sama Ibu boleh? Oke. Jadi bisa boleh chat, bisa melalui secara langsung gitu ya. Oke. Gimana nih Kak Pina, ada lagi nggak yang mau ditanyain ke Ibu? Sudah cukup banyak sekali ya cerita yang Ibu sampaikan, dan menurut saya itu sudah sangat menghilangkan statement-statement negatif ya, supaya kita tuh bisa berpikiran luas kalau BK itu harusnya jadi sahabat siswa, bukan menjadi musuh siswa. Sepertinya sudah cukup ini Kak. Ya. Oke, kayaknya kita juga udah di penghujung waktu nih ya Bu. Dan Kak Wina juga, kayaknya obrolan kita ini harus diakhirin dulu ini Bu ya. Ada nasib ya. Iya. Mungkin terima kasih juga kepada Ibu udah menyempatkan waktu ya Bu untuk bersama kami ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin di lain waktu ya Bu kita bisa cerita lagi. Kita bisa cerita dengan topik yang lebih menarik lagi. Pengalaman cerita yang baru. Siap. Insya Allah siap. Terima kasih Bu. Baik teman-teman, itulah dia episode spesial di hari ini. Guru BK bukanlah polisi sekolah. Guru BK merupakan sahabat untuk peserta didik maupun individu di sekolah. Nah, untuk teman-teman, semoga mendapatkan manfaat, jawaban serta terbuka pikirannya terhadap statement guru BK polisi sekolah. Karena seperti yang saya bilang, guru BK bukan polisi sekolah, guru BK sahabat siswa. Mungkin saya akhiri. Saya Nyimas Risa Salomera. Saya Herpina Natasha. Kami pamit undur diri dan selamat siang.